Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sobat Miftah, jumpa lagi dengan saya Miftah di channel Miftah Ar-Rahman. Nah Sobat Miftah, pada video kali ini saya nggak lagi nge-share tentang cara budidaya atau seputar perawatan ikan hias. Tetapi pada video kali ini saya akan sedikit berbagi informasi aja ke Sobat Miftah berdasarkan pengalaman saya ya dalam dunia usaha ikan hias ya, terutama ketika masa-masa sekarang nih kan, sekarang lagi kita kena musibah ya berupa wabah virus corona yang mau nggak mau pasti akan berpengaruh kepada perekonomian masyarakat. Ya, apalagi sekarang pemerintah sudah menganjurkan kita ya untuk supaya bekerja itu dari rumah. Ya, bekerja di rumah, kemudian beribadah di rumah. Saya rasa bagi orang-orang yang dia bekerjanya di lembaga pemerintah, misalnya dia sebagai seorang PNS, dia nggak terkena dampak ya. Kenapa? Ya karena mereka gajinya kan bulanan ya, sudah pasti dapat. Sedangkan bagi orang-orang yang dia tidak bekerja di lembaga pemerintah atau dia seorang wira swasta, seorang pedagang, wirausahawan, itu mau nggak mau pasti ada dampaknya. Nah, terus muncul pertanyaan, kira-kira wabah corona ini pengaruh nggak sih untuk usaha ikan hias? Nah, maka saya akan jawab ya, tentunya sesuai dengan pengalaman saya dan juga pengamatan saya ya, karena memang ya qadarullah saya juga usahanya di ikan hias dan juga teman-teman saya juga banyak yang main ikan hias ya, berjualan ikan hias juga, dan kita juga punya komunitas yang memang kita bareng-bareng melakukan usaha ya di bidang ikan hias juga. Nah, ada nggak sih efeknya atau dampaknya bagi pengusaha ikan hias? Nah, berdasarkan pengalaman saya nih Sobat Miftah, saya juga agak heran. Kenapa heran? Karena alhamdulillah ya, tentunya ini semua adalah rahmat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bisa kita katakan tidak terlalu berpengaruh ya. Mungkin ada pengaruhnya tapi ya kita tidak menyadarinya karena memang ya kayak nggak ada pengaruhnya. Karena dari awal nih Sobat Miftah, ikan hias ini bukan suatu kebutuhan pokok ya. Dari awal memang ikan hias bukan kebutuhan pokok, dia adalah suatu kemewahan gitu loh. Ya, bukan kebutuhan pokok yang orang itu kalau misalnya nggak beli ikan hias dia mati gitu. Enggak. Nah, bahkan justru dengan anjuran pemerintah supaya di rumah aja. Nah, bagi orang-orang yang otomatis kan kalau di rumah kan dia bosan ya. Nah, itu dia malah jadi untuk mengalihkan kebosanannya dia pelihara ikan hias. Sehingga justru malah pedagang-pedagang ikan hias itu omsetnya meningkat. Walaupun secara logika harusnya daya belinya berkurang ya. Walaupun secara logika harusnya kan daya belinya berkurang. Tapi emang dari awal kalau pengusaha ikan hias itu targetnya bukan menengah ke bawah, tapi ya bisa dibilang menengah ke atas. Atau begini lah, kalau yang menengah ke bawah otomatis dia cari ikan hiasnya yang ya harganya yang murah-murah. Tapi bagi orang yang dia ekonominya menengah ke atas, ya dia nggak terlalu berpengaruh gitu. Untuk menghilangkan kebosanannya dia, ya dia bakal cari ikan hias. Ya dia pelihara ya untuk ya hiburan aja di rumah ya, ketika harus di rumah aja. Ya, jadi nggak ada, bisa dibilang nggak terlalu berdampak ya. Nah, terus apa sih manfaatnya saya share kayak gini? Tentunya Sobat Miftah yang ada di rumah yang sering nonton video saya, banyak yang termotivasi untuk terjun di dunia usaha. Nah, salah satu usaha yang bisa dilakukan ya adalah usaha ikan hias. Ya. Dan usaha ikan hias ini peluangnya masih sangat luas ya. Apalagi ikan hias yang dia dibutuhkan untuk di drop di toko-toko ikan hias. Itu jelas peluangnya masih sangat luas ya. Karena biasanya untuk ikan hias itu terpusat di salah satu kota tertentu.
ya produsennya kota A. Nah, padahal teman-teman yang ada di kota selain dari kota produsen itu sebetulnya bisa produksi juga, dan harganya kita juga bisa bersaing gitu, bisa sama aja gitu. Jadi peluangnya tuh masih sangat sangat luas, sangat lebar ya. Bahkan perlu teman-teman ketahui, kalau pengecer ikan hias itu dia biasanya lebih senang beli itu langsung dari petani, bukan dia beli dari kota lain ya, dia datangkan yang untuk dijual lagi. Kenapa? Kalau sudah didatangkan dengan jarak yang cukup jauh, kemudian ikan itu misalnya dibungkus jumlahnya isinya 250 ekor, dipaksa dalam satu bungkus dalam waktu yang cukup lama, itu biasanya ikannya sudah ya lemes-lemes gitu loh. Jadi pedagang itu dia lebih seneng beli itu langsung ke petani, soalnya ikannya itu lebih seger dan lebih sehat. Ya, karena kan perjalanannya kan sebentar ya. Kalau toko ikannya deket kan paling 5 menit 10 menit nyampe. Lama-lama ya paling setengah jam atau 1 jam ya untuk waktu tempuhnya sampai di lokasi. Tapi kalau misalnya belinya dari daerah yang jauh ya, mungkin perjalanan 8 jam, perjalanan 12 jam ya, tentunya itu akan berpengaruh kepada kondisi ikan tersebut ya. Kayak biasanya kalau kita belikan banyak itu terus kita tampung, itu akan banyak sekali yang mati ya, karena memang sudah lemah itu ikannya ya, karena perjalanan terlalu jauh. Ya, ini untuk ikan-ikan yang dia di drop ke toko ikan hias ya sobat Miftah. Nah, bagi ikan-ikan yang targetnya adalah penghobi ya, ikan-ikan yang kualitas, ikan-ikan yang strainnya jelas. Nah, kalau yang seperti itu juga peluangnya masih bagus. Saya juga mantau teman-teman di Facebook ya, yang dia berjualan ikan yang kualitas juga. Alhamdulillah saya lihat juga laris-laris juga, kirim-kirim juga, kirimannya banyak ya, bertumpuk-tumpuk ya, sama lah. Jadi bisa dibilang ada nggak ada corona, ternyata usaha ikan hias ini berhasil survive. Adapun usaha ikan konsumsi ya saya nggak tahu ya secara rinci, tapi pas saya beli cacing sutra ya untuk ikan-ikan saya, nah penjual cacing itu bilang kalau omsetnya menurun. Menurun kenapa? Karena yang biasanya banyak beli bergelas-gelas ya, untuk puluhan gelas, yang biasanya beli banyak itu para pembudidaya ikan konsumsi. Tapi para pembudidaya ikan konsumsi banyak mengeluh karena yaitu penjualannya menurun ya, permintaannya menurun ya. Karena ikan konsumsi kan ini ikan yang dimakan ya sobat Miftah. Dan opsi untuk makan itu banyak, nggak cuma ikan gitu loh. Mungkin yang tadinya kuat beli ikan sekarang belinya tempe atau tahu. Jadi ada penurunan gitu, penurunan omset. Sehingga ya sekarang harga cacing juga kemarin saya beli ya diturunin harganya ya, karena cacingnya banyak, terus habisnya juga lama. Jadi gitu sobat Miftah. Jadi bagi sobat Miftah yang mau terjun ke dunia usaha ikan ya, ikan hias, yaitu cuma sebagai gambaran aja. Kalau usaha ikan hias ini ya bisa dibilang lebih tahan banting dengan segala kondisi. Tentunya saya cuma bisa sharing berdasarkan pengalaman saya dan pengamatan saya, dan juga diskusi saya dengan teman-teman yang lain sesama pengusaha ikan hias. Tapi misalnya ada fakta yang berbeda dari yang saya alami, ya berarti ya mungkin saya yang salah ya Sobat Miftah. Jadi gitu aja untuk video kita kali ini. Makasih banyak buat Sobat Miftah yang telah menyaksikan dan mengikuti video saya. Oh iya, bagi Sobat Miftah yang mau jualan ikan ya, misalnya mau jualan ikan, Sobat Miftah bisa memanfaatkan website sentraikan.com. Jadi ikannya nggak cuma ikan hias, tapi ikan konsumsi juga bisa dijual di situ. Fungsinya apa? Jadi sentraikan.com itu bisa memasang iklannya ikan teman-teman, sehingga teman-teman bisa mendapatkan konsumen yang terdekat dari daerahnya teman-teman. Karena sekarang kan memang kendalanya adalah pada pengiriman ya, terutama pada masa-masa wabah corona ini, karena banyak daerah-daerah yang jalannya itu ditutup ya, sehingga menghambat pengiriman. Nah, orang itu biasanya dia lebih senang cari yang terdekat. Nah, supaya teman-teman bisa dapat konsumen yang terdekat dari tempat atau lokasinya teman-teman, teman-teman bisa share
di sentraikan.com. Dan jangan lupa teman-teman cantumkan juga alamatnya dan juga kontaknya teman-teman. Teman-teman bebas mau pasang harga, mau menyembunyikan harga, itu nggak jadi masalah ya, karena nggak ada aturan spesifik yang melarang tentang itu. Jadi gitu aja untuk Sobat Miftah, makasih banyak telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.